Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali Anda menyaksikan program Mutiara Iman di Kompas TV. Hari ini bersama saya sudah hadir di studio kita ada Ustadz Khairul Anam. Assalamualaikum Ustadz, apa Waalaikumsalam kabarnya hari ini? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fisihati wal afiyah. Alhamdulillah. Nah, hari ini saudara kita akan membahas seputar Islaman lagi tentunya. Nah, di bulan suci Ramadan, bulan kita beribadah. Ibadah tentu menjadi bagian utama dalam kehidupan umat muslim. Ibadah utama sudah ditentukan bagaimana caranya, mulai dari sholat, 5 waktu, terus juga berpuasa, serta berhaji. Nah, keikhlasan menjalankannya tentu menjadi kunci utama keridoan. Tapi hal ini pasti bukan hal mudah ya Ustadz, karena dalam beribadah pasti ada banyak niat di dalam hati saat melakukannya tentunya. Kita akan bahas dalam Mutiara Iman kali ini dalam tema meluruskan niat ibadah. Ustadz, nah biasanya kan kita beribadah tentu untuk menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim. Tapi di sisi lain dalam beribadah bukan cuma sholat 5 waktu atau puasa dan juga berhaji yang wajibnya, ada sedekah dan lain sebagainya yang mungkin niatnya tuh ada lain-lainnya nih Ustadz. Nah sebenarnya apa sih arti ibadah sendiri bagi umat muslim yang menjalankannya, biar lebih tahu bagaimana menempatkan niat gitu di hatinya saat melakukan ibadah. Oke, Mbak Tasya, makasih. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah, sejenak kita akan mengungkapkan, akan membicarakan tentang yang pertama adalah bagian apa yang dimaksud dengan ibadah dan untuk apa ibadah itu, dan seterusnya bagaimana konsep beribadah kepada Allah. Kita bahas satu. Ibadah itu adalah sebuah pengabdian. Sebuah ibadah itu bagaimana seorang hamba, seorang abid itu tunduk kepada Tuhannya. Bagaimana kalau abid seorang hamba. Jadi kalau seorang hamba sahaya itu bagaimana dia tunduk kepada tuannya. Tapi kalau seorang hamba Allah, maka bagaimana dia tunduk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam beribadah itu, bagaimana ibadah itu akan menjadi sebuah ibadah yang nantinya akan menjadi amal soleh untuk kita. Nah, bagaimana untuk menjadi amal soleh? Ibadah itu akan menjadi amal soleh itu ketika satu, niat ikhlas karena Allah. Maka temanya tadi meluruskan niat. Niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, akan menjadi amal soleh ibadah kita itu, yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Contoh yang sederhana. Iya, contoh yang sederhana. Ketika kita mau sholat subuh. Sholat subuh, maka kita sudah niat di dalam hati kita untuk melakukan ibadah sholat subuh. Itu niat yang pertama. Akan tetapi pada prakteknya sholat subuh dirasa itu sedikit rakaatnya, lalu ditambah menjadi 3 rakaat. Berarti tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Maka ibadah itu pun tertolak karena menyimpang dari tuntunan atau tata cara yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Rasul, sallu ra'aitumuni kama salli. Hendaklah kalian sholat seperti apa yang saya lakukan. Gitu. Jadi kalau ditambah nggak boleh. Sebaliknya kita sudah melaksanakan sesuai dengan tuntunan Rasul. Akan tapi dia tidak niat. Nah itu tidak boleh juga. Jadi ada niat, dan yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya itu tergantung niat ya Ustadz. Yeah. Dan tentunya harus sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah, saudara. Nah, untuk pelaksanaan ibadah sendiri tentunya biasanya kan kalau misalkan laki-laki itu baiknya di masjid gitu. Nah, untuk perempuan ada yang bilang sebaiknya di rumah. Nah, itu bagaimana Ustadz? Yang baiknya bagaimana? Oke. Sebaik-baik sholat yang dilakukan oleh seseorang
laki-laki adalah bagaimana dia melakukan sholat itu di masjid. Bagaimana dia melakukan sholat di masjid. Tapi bagi seorang perempuan itu dia melakukan di rumah. Pertanyaannya sekarang, kalau ada orang yang berkeinginan, seseorang itu yang berkeinginan, seorang perempuan itu berkeinginan untuk sama-sama sholat di masjid untuk berjamaah, jangan dilarang. Jangan dilarang gitu. Karena dia ingin untuk sholat berjamaah di masjid, akan tetapi harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Tata cara berpakaian, dan yang kedua wangi-wangian, jangan juga dipakai sehingga menarik seseorang. Ini harum benar wanginya, wangi benar si Dina. Ya. Jangan. Yang kedua, letak dari di mana seseorang perempuan itu sholat, di belakang. Tidak boleh sejajar, tidak boleh mengenyamping, akan tetapi tempat sholat bagi seorang ibu-ibu itu adalah, posisinya adalah ada di belakang, paling belakang. Nah, kalau kita bisa memenuhi yang demikian, why not? Kenapa tidak? Baik, Ustaz. Nah, biasanya nih ketika bulan Ramadan ya Ustaz, kita saat sedang menunggu waktu berbuka itu biasanya kan di tempat berbuka ya Ustadz ya. Yeah. Nah biasanya itu agak susah gitu untuk sholat maghrib tepat waktu, misalkan karena antri di musolanya kah, atau mungkin karena makanan yang terlambat datang kah. Nah itu bagaimana menyiasatinya Ustadz. Namun tentunya kita akan bahas hal tersebut setelah yang berikut ini. Jadi saudara jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Iman. Saudara, Anda masih menyaksikan Mutiara Iman bersama kami, tentunya dalam tema hari ini meluruskan niat ibadah. Kita niatnya nih udah mau sholat di awal waktu ketika menjalankan ibadah. Namun kadang terkendala karena mungkin saat berbuka puasa ada keterlambatan dan segala macam. Nah itu gimana menyiasatinya Ustadz? Oke, sebuah wawancara yang sangat baik sekali. Bagaimana kita menyikapinya? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ada dua kegembiraan. Ada dua kegembiraan yang akan dihadapi oleh seorang yang melakukan saum, melakukan ibadah puasa. Kegembiraan pertama adalah ketika dia melakukan buka puasa. Yang kedua, kegembiraan yang kedua, di dalam hadis itu disebutkan, orang yang berpuasa itu akan merasa gembira dan beruntung sekali ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana seseorang itu ketika dia melakukan ibadah buka puasa, melakukan buka puasa tanpa harus mengorbankan ibadah yang lain. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, puasa itu, ketika kita berbuka puasa itu, maka kita harus menyegerakan ibadah puasa itu. Menyegerakan ibadah puasa itu artinya tidak boleh ditunda-tunda. Nah, kalau kita melihat hadis itu, makanya kalau kita makan buka puasa mungkin dengan kurma, lalu kalau kebiasaan kita orang Banjar makan bubur ayam, itu cukup. Jangan sampai juga habis bubur ayam, kari rendang, apa segala macam. Itu nanti kekenyangan ya maksudnya. Kekenyangan, dan akhirnya terlambat ibadah sholat maghribnya. Kalau di tempat saya sering saya melakukan sebelum kita melaksanakan buka puasa ada tausiah sedikit. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita buka bab puasa dulu. Mari kita dengan penuh khidmat melaksanakan buka puasa ini sembari kita melakukan tausiah. Nanti kalau melakukan ibadah puasa jangan lupa kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang kedua, rezeki yang kita nikmati jangan sampai kita berlebih-lebihan ketika kita melakukan ibadah subuh. Sehingga dengan demikian kita dapat pahala berbuka puasanya dan kita mendapatkan pahala dari ibadah sholat maghrib kita. Itu yang terbaik. Artinya segala sesuatu itu dipersiapkan terlebih dahulu. Mungkin itu Mbak Tasya. Ya, baik saudara, mungkin saat waktu berbuka yang didahulukan tentunya berbuka puasa ya. Nah setelah itu jangan berleha-leha gitu. Biasanya nih, apalagi kalau misalkan anak muda itu ada kegiatan segala, bikin konten dulu Ustadz. Apalagi kan biasanya buka puasa ini ada yang namanya bukber, buka bersama gitu. Itu momen berkumpul gitu sama teman-teman saat Ramadan juga. Nah itu yang mungkin harus disiasati tuh agar maghribnya tidak terlambat, agar ibadahnya tetap jalan tentunya. Nah, saat melakukan ibadah tentu kadang nama manusia ya Ustadz ya, ada rasa malas yang muncul karena mungkin ngantuk, karena ada kerjaan segala macam juga yang bikin kita capek gitu. Nah, bagaimana kita mengatasi kemalasan dalam beribadah Ustadz? Oke. Baik. Tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Tasya bahwa ketika kita mengerjakan amaliyah yang baik, jangan kita mengorbankan ibadah yang lainnya. Karena itu betul Mbak Tasya, itu betul sekali. Ketika kita sudah pulang di masjid, sudah habis sholat maghrib, ada sekelompok anak muda. Ada sekelompok anak muda masih selfie-selfiean di situ, di tempat berbuka puasa itu. Pertanyaannya, di mana sholat maghribnya? Di mana sholat maghribnya? Nah, para pemirsa yang berbahagia, bukan maksud kita memberikan satu tudingan yang tidak baik, akan tapi dalam rangka untuk memberikan ghirah gitu. Memberikan ghirah itu dalam bahasa kita itu semangat. Nah, bagaimana semangat itu bisa kita tidak malas untuk melakukan. Kalau Hamka dalam bukunya itu disebutkan bagaimana ghirah beribadah itu. Bagaimana semangat beribadah itu. Semangat beribadah itu adalah yang pertama, ketika kita sudah mengetahui pahala dari ibadah puasa dengan buka puasanya, ayo kita lakukan dengan baik ibadah puasa itu. Yang kedua, ketika kita melakukan ibadah sholat, maka betul-betul kita melakukan ibadah sholat itu sehingga kita fokus dengan sholat yang kita kerjakan. Tidak seperti seseorang melakukan Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar setannya lari, begitu barnya ke bawah dia ingat nih, tadi aku makan apa lah, makan pentol. Nah itu kan itu yang tidak. Bagaimana kita konsen dengan niat itu? Lalu kata Nabi, supaya konsen dengan demikian sehingga menghilangkan kemalasan beribadah itu, Allah mengatakan, idza qamu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza qamu ila sholati qamu kusalah. Sebagian dari manusia itu terkadang sholat itu ketika dia berdiri melakukan ibadah sholat itu, dia berdiri kena malas. Lawas benar imamnya nih. Nah, itu yang membuat itu malas. Kamu kusalah yura'unan nas wala yadhkurunallah illa qalila. Yang ada di dalam hatinya itu supaya kelihatan orang dan ingat kepada Allah itu hanya sedikit sekali. Itu yang harus, kata Allah dalam firman Allah itu, bagaimana kita memperhatikan firman itu supaya kita bisa menyampingkan malas kita ketika beribadah. Yang terakhir, bagaimana kita menjadikan sebuah nilai ibadah itu yang bagus, yang baik, sehingga menghilangkan niat malas itu. Jadikan sholat yang kita lakukan itu dengan sholatul muwaddi, kata Rasul SAW. Anggap sholat itu adalah perpisahan, karena tidak ada yang tahu apakah besok harinya kita akan sholat maghrib lagi atau tidak ada yang tahu. Kalau kita ingat di situ, maka kita akan melakukan ibadah yang sebenarnya khusyuk dan bisa mengalahkan yang malas tadi. Masya Allah, baik Ustadz. Jadi ada beberapa poin tadi ya, agar kita saat beribadah itu tidak malas. Namun sempat Ustadz mention juga tadi soal niat saat kita melaksanakan sholat. Waktu Allahu Akbar udah sholat, tiba-tiba di hati muncul nih, tadi udah makan berapa porsi. Terus juga ada rasa, oh aku hari ini sholat. Nah teman-temanku masih ngonten di luar. Nah ada rasa kayak gitu Ustadz. Nah gimana tuh mengatasi rasa pamer dalam hati itu? Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentunya saudara dalam program Mutiara Iman. Tetap bersama kami.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan program Mutiara Iman bersama Ustadz Khairul Anam. Nah, kita saat ini sedang membahas bagaimana meluruskan niat ibadah ya Ustadz. Terkait perasaan yang muncul di dalam hati, mungkin ada sedikit kebanggaan gitu, yang mungkin bisa mengarah ke rasa ria, itu gimana Ustadz mengatasinya? Karena saat kita merasa kita baik, kita sholat nih, lalu ada rasa bangga di dalam hati, itu apakah boleh seperti itu Ustadz atau gimana Ustadz? Oke, baik. Saya akan menyetir salah satu ayat di dalam Al-Quran berkenaan dengan pertanyaan Mbak Tasya tadi. Kata Allah di dalam surah An-Nisa itu, surah yang keempat di dalam Al-Quran, ayatnya 142. Allah katakan, Innal munafiqina yuhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu pada surah An-Nisa 142 itu, sesungguhnya orang-orang munafik itu, orang-orang munafik itu adalah menipu Allah. Akan tapi kata Allah, aku nanti akan membalas tipuan mereka. Di dunia dia aman-aman, tenang-tenang saja gitu kan. Tapi kata Allah, Allah akan membalas tipuan dari mereka. Kenapa disebut dengan tipuan? Ulama tafsir mengatakan bahwa ketika dia melakukan ibadah sholat, dia hanya ingin dilihat oleh orang. Hanya dilihat oleh orang, oh ya orang itu sholatnya bagus benar gitu. Nah, itu yang disindir di dalam Al-Quran. Mari menjadikan ibadah sholat itu, meluruskan niat itu karena Allah, dan ketika dia melaksanakan ibadah tanpa mengurangi sekecil apapun dari nilai ibadah itu, tanpa mengurangi sedikit pun dari nilai ibadah itu. Kalau kita melakukan ibadah sholat sekenanya begini, lalu sholat tidak konsen, Allah katakan itu munafik, berdirinya munafik. Karena ciri-ciri munafik itu kan, ketika ada satu cerita di dalam satu hadis itu mengatakan bahwa dulu kalau orang munafik itu biasanya dia paling masbuk dia sholat. Dia masbuk sholat itu masuk ke masjid. Kenapa? Dia hanya ingin melihat ketika seorang perempuan itu sujud. Ketika dia sujud. Nah, itu disebutkan dia tidak mengingat Allah itu dengan sebanyak-banyaknya, tapi ada sesuatu, kalau bahasa Banjar, ada yang diuntingnya. Itu ada yang diuntingnya. Sehingga dengan demikian kita tidak melalaikan kewajiban yang wajib untuk kita jalankan, dan kita tidak meremehkan yang wajib itu, karena kata Rasul, faraida falatudayi'uha wa harrama asya falatantakiquha. Tidak ada di antara kalian anak muda, tidak ada di antara kalian anak muda itu yang boleh meninggalkan apa yang Allah fardukan kepada kalian dengan cara, oh ya saya masih konten nih, nanti aja gitu. Tidak ada, kata Rasul. Segala sesuatu yang diwajibkan Allah kepada kita, ayo kita jalankan. Sebaliknya, dalam mafhum muhalafahnya, kebalikannya, wa harrama asya fala tantakiu. Segala sesuatu yang dilarang, yang demikian itu dilarang. Jangan coba untuk kalian melanggar dari ketentuan itu. Kalau kita berpegang dengan hadis itu, dengan Al-Quran, maka kita akan menjadi manusia atau hamba Allah yang bisa meluruskan niat. Yang kedua, melakukan ibadah yang benar. Yang kita harapkan adalah takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, dan itu merupakan sebuah ladang yang kita akan memetik dari hasil ibadah yang kita lakukan. Karena kata Allah, innalladzina amanu wa amilus solihah innala nudi'u ajraman ahsanu amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, beribadah, maka kata Allah, setelah melakukan, orang-orang yang beriman lalu melakukan amal saleh, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu kembali kepada kita. Sebaliknya, ketika kita melakukan sekecil apapun kejelekan, maka kejelekan itu akan kembali kepada siapa yang melakukannya. Masya Allah. Artinya setiap ibadah, kewajiban yang kita lakukan itu tentunya berbalas baik dari Allah ya Ustadz. Ya. Dan ketika kita melakukan larangannya tentu ada balasannya juga nih. Baik saudara, mungkin kita
hari ini untuk selanjutnya harus lebih introspeksi diri ya terkait hal tersebut agar kedepannya tidak melakukan larangan-larangan dan tentunya menjalankan ibadah wajib kita sebagai umat muslim. Satu pertanyaan terakhir Ustadz. Nah, ada orang yang merasa dia itu ketika beribadah belum lurus niatnya. Maka dia memilih untuk tidak beribadah dulu nih sampai menunggu niatnya lurus. Nah, itu gimana Ustadz? Itu ada kalau boleh saya katakan adalah sebuah anekdot pemahaman yang keliru gitu. Daripada niat saya belum lurus betul, gak usah kita beribadah. Daripada hati kotor, gak usah yang kita beribadah. Kita sampai kapan kita harus bersih? Ibarat kata ini adalah sebuah air, gelas itu. Gelas itu kosong. Dan di bawah gelas itu ada sedikit kotoran. Ketika kita tuangkan air ke gelas itu, maka begitu penuh maka kotoran itu akan naik keluar. Nah, itulah kita gitu. Kapan kita harus menunggu? Mulai sekarang kita meluruskan niat itu dari sekarang. Jangan ditunda-tunda. Karena kata Allah, in asantum li anfusikum wa in asyatum falaha. Kalau kalian melakukan kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Ketika kalian melakukan kejelekan itu akan kembali kepada kalian. Ibarat kata, bola ini saya pegang bola karet gitu. Ketika bola karet ini saya lemparkan ke dinding, pasti bola itu akan memantul ke kita. Iya. Kalau bola itu kebaikan, maka kebaikan itu kembali kepada kita, itu disebut dengan pahala. Dan ketika bola ini adalah bola kejelekan memantul kepada kita, maka kejelekan itu akan memantul ke kita. Itu disebut dengan dosa. Nah, itu disebut dengan dosa. Baik, jadi jangan sampai menunggu niatnya lurus dulu nih baru melakukan ibadah ya saudara. Karena tentunya ibadah wajib yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, yang sudah ada ketentuannya bagaimana, tuntunannya bagaimana, itu harus dilakukan sebagaimana mestinya. Apalagi sholat 5 waktu ya Ustadz. Nah, kadang-kadang tuh masih ada aja yang telat sholatnya, atau malah masbuk segala macam, atau malah dikodok ya Ustadz ya. Kalau bisa kita harus melakukan sesuai anjuran Rasulullah tentunya. Terima kasih Ustadz Khairul Anam telah berhadir di studio Kompas TV hari ini. Saudara jangan lupa saksikan program Mutiara Iman tentunya bersama kami di Kompas TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.